Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang passive voice atau kalimat pasif ya. Kalau video yang lalu kita bahas tentang kalimat pasif untuk simple past tense atau yang untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Untuk saat ini kita masuk pada yang present simple atau simple present ya, yang untuk menceritakan kejadian yang menjadi kebiasaan atau terjadi berulang-ulang gitu ya. Oke, untuk present simple atau simple present ini nanti untuk rumusannya di passive voice ada subject ditambahkan is atau am atau are ditambahkan verb 3. Jadi satu hal yang penting untuk kita selalu ingat adalah bahwa dalam passive voice yang kita gunakan adalah to be verb 3. Selalu seperti itu ya, to be sama verb 3. Kebetulan saja kalau simple present itu kan untuk to be-nya adalah is, am, dan are. Maka di sini yang kita tampilkan adalah is, am, are, verb 3. Kita lihat contohnya, ada kalimat aktif, somebody cleans this room every day. Seseorang membersihkan ruangan ini setiap hari. Oke, ini adalah kalimatnya aktif ya. Ada subjek, ada verb 1, ada objek, begitu ya. Ini pakai as cleans, somebody, seseorang ya, berarti satu orang kan, pakai cleans. Kemudian kalau kita ubah menjadi bentuk pasif, yang tadinya objek menjadi subjek di sini. Menjadi ruangan ini dibersihkan setiap hari ya. Jadi this room is cleaned every day. Kenapa pakai is ya? Karena ruangannya satu ya. This room is. Gak mungkin this room are gitu. Apalagi this room am nggak bisa ya. This room is cleaned verb 3 oke. Everyday, ruangan ini dibersihkan setiap hari. Kemudian untuk aktif, people often use this road ya. People often use this road. Orang-orang sering menggunakan jalan ini ya. Jadi jalan ini sering digunakan. Jadi this road is often used. Pakai D ini karena verb 3. Ini subjeknya this road, kemudian to be-nya adalah is, kemudian verb 3-nya adalah used. Seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan coba lihat perubahan dari bentuk aktif menjadi bentuk pasif ya dalam kalimat simple present ya. Kalau aktif seperti yang pernah kita pelajari pada video yang lalu itu ya, untuk rumusannya kan subjek ditambahkan verb 1 ya, plus objek. Contoh nih kalimatnya yang aktif. People speak English in USA. Orang berbicara bahasa Inggris di Amerika Serikat. Kemudian she cooks rice every morning. Dia perempuan memasak nasi setiap pagi. He opens the windows every morning. Dia membuka jendela-jendela setiap pagi. Jadi kalau pagi jendelanya dibukain semua tuh. You visit me every month. Kau mengunjungi saya setiap bulan. I pay the bill every month. Saya membayar rekening itu setiap bulan ya. Rekening apa? Mungkin PAM atau listrik atau apa gitu ya. Oke, nah ini kalimatnya aktif. Sekarang kita coba ubah menjadi bentuk pasif ya. Menjadi apa ini? Kalau people speak English in USA, orang berbicara bahasa Inggris di Amerika. Berarti kan English sebagai objeknya kan, subjeknya people, speaknya verb, kemudian objeknya English. Karena di sini objek, maka nanti dalam kalimat pasif si ini objek akan menjadi subjek gitu kan. Berarti bahasa Inggris digunakan atau bahasa Inggris diomongkan di Amerika gitu ya. Jadinya gimana? Oke, langsung aja ya. Di sini berarti menjadi English, oke. English is pakai is ya kan? Nih, ini English is. Kemudian verb 3-nya dari kata speak, speak, spoke, spoken. Berarti English is spoken ya. English is spoken in USA gitu ya. English is spoken in USA. Bahasa Inggris diucapkan di Amerika atau digunakan di Amerika ya. Nggak usah pakai people nggak apa-apa. Kalau mau pakai people ya boleh aja sih. English is spoken by people in USA. Tapi itu kayaknya kurang efektif ya. Karena ingat bahwa untuk kalimat pasif itu kita tidak terlalu penting ya untuk mengetahui siapa yang menjadi pelakunya gitu. Intinya bahasa Inggris digunakan. Berikutnya, she cooks rice every morning ya. Dia masak nasi setiap pagi. Berarti menjadi nasi dimasak setiap pagi gitu kan.
Rice pakainya is ya. Rice is cooked. Verb 3-nya apa? Ya, cooked gitu. Rice is cooked setiap pagi ya. Every morning gitu. Rice is cooked every morning. Nasi dimasak setiap pagi. Kemudian yang ketiga, he opens the windows every morning. Dia membuka jendela-jendela setiap pagi. Berarti jendela-jendela dibuka setiap pagi gitu kan. Maka menjadi the windows. The windows. Ini karena windows kan banyak nih. Berarti kita pakai to be-nya adalah are ya. The windows are open. Verb 3-nya adalah opened ya. The windows are opened setiap pagi, every morning gitu ya, every morning seperti itu. You visit me every month. Kau mengunjungi aku setiap bulan. Berarti saya atau aku dikunjungi setiap bulan. Bilangnya apa? I, to be-nya am, oke? Okay? Jadi I am, verb 3-nya adalah visited. I am visited every month gitu ya. I am visited every month. Kalau mau pakai by you ya nggak apa-apa. I am visited by you every month itu boleh apa ya. Berikutnya I pay the bill every month. Ya, saya bayar rekening setiap bulan. Berarti rekening dibayarkan setiap bulan. Maka kalimatnya menjadi ya the bill. Billnya kan satu tuh. The bill is dibayar. Bayar itu verb 3-nya adalah paid. The bill is paid every month. Seperti itu ya. Oke, bagaimana kira-kira bisa dipahami nih ya? Ingat, di sini subjek, ini English, kemudian to be-nya is, kemudian verb 3-nya spoken. Demikian juga di sini nih ya. Kita lihat ada to be-nya jangan ketinggalan, oke. Ada is, ada am, ada are, kemudian verb 3-nya jangan ketinggalan juga, ada spoken, ada cooked, ada opened, ada visited, ada paid. Seperti itu ya. Baik, kita coba lihat pada latihan berikutnya. Oke teman-teman, kita akan coba terjemahkan kalimat menjadi bahasa Inggris ya, translate into English. Kucing-kucing ini diberi makan tiap hari. Gimana itu? Kucingnya banyak ya, bukan hanya satu. Berarti kucing-kucing ini kita bilangnya adalah, karena kucingnya banyak, kita bilang these cats, oke, diberi makan. Kucingnya kan banyak, kita nggak pakai is tapi pakainya are, oke. Are diberi makan itu bahasa Inggrisnya adalah fed ya. Nah, dari kata feed kan awalnya dari feed ya. Tadinya dari feed begini, ini verb 1, kemudian verb 2-nya fed dan verb 3-nya adalah fed ya. Jadi kita pakai yang ini, maka these cats are fed setiap hari. Oke, every day seperti itu ya. Oke, berikutnya apa lagi nih? Rambutku disisir tiap pagi. My hair, ya kan? My hair pakai is, am apa are? Rambut kan banyak, ya tetap aja pakai is karena rambut itu tak bisa dihitung ya kan. My hair is disisir, combed, oke, tulisannya combed gitu ya. My hair is combed setiap pagi, every morning gitu ya. My hair is combed every morning. Motor ini dikendarai tiap hari ya. Ini motor harian ya. Buat pergi ke sana kemari. Oke, so this apa nih? This motorcycle dikendarai. Motornya kan satu, makanya is. This motorcycle is dikendarai itu ridden ya. This motorcycle is kan dari road ridden. Is ridden setiap hari, every day. Ridden ini dari kata awalnya adalah ride, ini verb 1-nya, verb 2-nya road, kemudian verb 3-nya ridden gitu ya. Kita pakai yang ini ridden ya, begitu.
Oke, berikutnya this motorcycle is ridden every day. Lantai ini dipel tiap pagi. Oke, lantai. Lantai bahasa Inggrisnya apa? Floor ya. This floor, oke. This floor is dipel. Pel itu mop ya. Mopped setiap pagi. Every morning gitu ya. This floor is mopped every morning. Oke. Baik, begitu ya kira-kira untuk materi pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika bermanfaat silahkan bisa di-share ya. Terima kasih buat yang udah subscribe. Dan yang ada pertanyaan atau komentar silahkan bisa di kolom komen ya. Terima kasih dan dari saya cukup sekian. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.